Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai whistleblowing system dan gratifikasi. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Dean Restu, Krisnanda, dan Vinatri Lestari. Yang materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai whistleblowing system. Whistleblowing system adalah mengungkapkan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi, perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan, yang disampaikan oleh personal atau badan hukum dari internal atau eksternal kepada perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing system sendiri adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan dan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing system yang terjadi di lingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta seluruh unsur perusahaan dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya. Whistleblowing system merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan fraud serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Yang berikutnya ada whistleblower. Whistleblower sendiri adalah personel atau badan hukum eksternal yang informasi atau kejadian indikasi pelanggaran melalui saluran yang disediakan perusahaan. Whistleblower harus mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan. Whistleblower dari pihak internal perusahaan harus mendapat jaminan tidak diberikan sanksi berupa pemecatan, penurunan jabatan, atau pangkat, pelajaran, serta diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan dalam bekas file data pribadi whistleblower. Yang selanjutnya adalah tujuan dan sasaran whistleblowing system. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas para pelapor dan penerima laporan pelanggan. Yang kedua, menjamin informasi yang diterima dalam surat arsip khusus untuk menjamin kerahasiaannya. 3. The power of good corporate governance. 4. Mengurangi resiko terhadap organisasi akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi hukum, keselamatan kerja, dan reputasi. Yang kelima, mengurangi biaya cost reduction dalam menangani masalah akibat terjadinya pelanggaran, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, di mata pemangku kepentingan. Yang keenam, regulator dan masyarakat umum memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk tindakan perbaikan corrective action yang diperlukan. Yang selanjutnya ada implementasi whistleblowing system. Implementasi sistem sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dari Korban telah mengatur perlindungan bagi saksi dan korban pelapor satu perkara pidana. Undang-undang ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pedoman bagi perusahaan menyusun suatu mekanisme whistleblowing. Pihak otoritas jasa keuangan dalam konteks pasar modal keuntungan, ketentuan yang akan mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan mekanisme whistleblowing jika memilihnya.
Yang selanjutnya ada gratifikasi. Definisi dari gratifikasi sendiri menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu merupakan pemberian dan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan atau pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Yang selanjutnya adalah regulasi tentang gratifikasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tanggal 21 November 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pada pasal 1 gratifikasi menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang selanjutnya ada gratifikasi menurut beberapa badan kementerian, yaitu ada gratifikasi menurut BUMN. Menteri BUMN telah menerbitkan keputusan Menteri BUMN nomor SK 439 atau MBU 2013 tanggal 14 Agustus 2013 mengenai pembentukan tim penyusunan roadmap BUMN bersistem RBP dengan tugas utama menyusun roadmap BUMN bersih dari segala tindakan-tindakan penyimpangan atau kecurangan mengenai KKN. Yang selanjutnya yaitu gratifikasi menurut KPK. Sesuai surat dari pimpinan KPK mengenai imbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pimpinan lembaga tinggi termasuk direksi BUMN BUMD agar meneruskan imbauan kepada pejabat pegawai lingkungan kerja masing-masing untuk 1. Tidak menerima atau memberikan gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. 2. Membangun tata kelola pemerintah dari korporasi yang baik. 3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang 4. Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam melaporkan dalam kedinasan dan untuk penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak seperti bingkisan makanan atau buah. Yang selanjutnya ada mengenai pengendalian gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1900 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, gratifikasi juga bertentangan dengan prinsip GCG, pedoman perilaku, serta nilai-nilai budaya yang dianut dan berlaku di perusahaan. Yang selanjutnya ada gratifikasi terkait jabatan. Ada 4 gratifikasi terkait jabatan. Yang pertama harus dilaporkan kepada UPG. Yang kedua, yang diterima uang berupa barang harus diserahkan UPG yang berbentuk barang. Yang ketiga, ada berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, misal makanan, buah-buahan, diserahkan ke UPG. Yang keempat, ada berupa barang, uang atau pada saat penyelenggaraan acara pernikahan, hitan, kelahiran atau terkait musibah diperbolehkan dengan nilai pembelian maksimum 1 juta sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.
Yang selanjutnya ada gratifikasi dalam kedinasan. Gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG. Sifatnya khusus dan status kepemilikan gratifikasi tersebut akan diterapkan oleh UPG. Gratifikasi yang tidak berlaku yang tidak perlu dilaporkan ada beberapa, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Tugasnya ada beberapa, ya ada 12, bisa dibaca sendiri mengenai menyusun kebijakan terkait gratifikasi berupa buku pedoman pengendalian gratifikasi dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sanksi atas pelanggaran gratifikasi. Yang pertama, setiap pelanggaran maka dapat diproses pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dalam hal tidak melaporkan namun ternyata terbukti dan diduga kuat terlibat masalah, selain yang bersangkutan dapat diproses secara hukum dan diancam pidana sesuai perundang-undangan. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah pimpinan perusahaan, maka mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.